menangis gitu. Karena kenapa di saat saya mengenal Tuhan, tidak ada orang yang mengasihi saya, dari orang tua saya, dari saudara-saudara saya, dari mertua saya, juga tidak menerima semua. Di saat saya tinggal di depan pasar, di saat itu saya menangis karena anak-anak saya kecil-kecil gitu, dan saya harus lalui dari hari ke hari karena ini resiko yang harus saya alami. Di saat itu saya tertekan, saya sering menangis, saya sedih karena saya kasihan sama anak-anak pada saat itu. Kami mau sewa rumah, kami nggak ada dana. Apa yang harus saya lakukan, saya nggak ngerti. Akhirnya yang sungguh luar biasa ini mengatakan bahwa memahami Injil Kristus, dan hal ini membuat atau menjadikan kita mengerti tentang Alkitab, tetapi kita juga memahami sedikit tentang pengajaran di agama lain. Nah, seperti apa? Mari kita simak sampai selesai. saat saya dilahirkan dari keluarga yang belum mengenal Tuhan, hingga saya dipanggil Tuhan dan saya melayani Tuhan, di saat itu Tuhan begitu luar biasa. Walaupun tantangannya begitu luar biasa, di saat saya mengenal Tuhan, orang tua saya mengusir saya. Di saat itu, di saat saya diusir orang tua saya mengalami ujian yang begitu luar biasa. Saya mengalami salib yang begitu luar biasa. Di saat saya diusir, saya harus tinggalkan orang tua karena hanya ada dua pilihan. Saya pergi dari rumah, mengikut suami, mengikut Tuhannya suami, atau saya harus mengikut orang tua dan harus kembali ke keyakinan saya yang dulu. Pada saat itu, di saat saya mengambil keputusan, saya meninggalkan rumah karena saya diusir, saya pergi, dan saya nggak tahu saya harus pergi kemana. Karena pada saat itu, di saat orang tua saya bilang, kamu harus pergi dari rumah ini. Dan pada saat itu saya hanya menangis. Saya harus memilih ikut suami atau ikut orang tua. Di saat saya mengikut suami, saya bilang sama orang tua, saya minta waktu 1 hari ini aja. Saya nggak tahu saya harus pergi kemana. Karena di saat saya mengenal Tuhan, kami diizinkan Tuhan, kami harus kehilangan, kami pernah punya rumah 3. Di saat saya mengenal Tuhan dan saya diizinkan Tuhan, rumah 3 yang kami punyai, yang kami miliki harus habis, harus hilang. Dan di saat itu kami nggak tahu, karena orang tua, saudara, kakak adik semua sudah tidak mau menerima saya, tidak mau menerima kami. Begitu juga dengan mertua. Suami pada saat itu juga disuruh pergi, tidak diakui sebagai anak, dan suami tidak diberi warisan oleh orang tuanya. Dan suami juga mengikhlaskan, tidak apa-apa, di saat saya menerima Tuhan Yesus, tidak menerima warisan, saya tidak apa-apa. Akhirnya kami harus pergi, dan pada saat itu kami nggak tahu, kami nggak ngerti harus kemana. Tapi saya dan suami dan anak-anak pada saat itu kami harus pergi dari rumah orang tua. Di saat kami pergi dari rumah orang tua, saya dengan suami dan anak-anak pada saat itu mau tidak mau kami harus tinggal. Di saat itu kami tinggal di salah satu pasar di Jawa Tengah, dan di saat itu kami tinggal di situ bersama anak-anak. Kalau setiap hari kami di situ
tidurnya di pasar dan kami harus beralaskan koran gitu. Walaupun saya merasa sangat sulit pada saat itu. Dan kami di saat itu juga harus mandi di pom bensin. Kami mandi di pom bensin bersama anak-anak. Dan di saat kami makan, kami pun harus membeli 2 bungkus nasi untuk 1 hari bersama anak-anak untuk makan sehari-harinya. Dan di saat itu secara kedagingan saya sangat-sangat drop gitu. Saya setiap hari hanya bisa menangis gitu. Karena kenapa di saat saya mengenal Tuhan tidak ada orang yang mengasihi saya, dari orang tua saya, dari saudara-saudara saya, dari mertua saya juga tidak menerima semua. Di saat saya tinggal di depan pasar, di saat itu saya menangis karena anak-anak saya kecil-kecil gitu. Dan saya harus lalui dari hari ke hari karena ini resiko yang harus saya alami. Di saat itu saya tertekan, saya sering menangis, saya sedih karena saya kasihan sama anak-anak pada saat itu. Kami mau sewa rumah, kami nggak ada dana. Apa yang harus saya lakukan, saya nggak ngerti. Akhirnya di saat itu Tuhan izinkan saya tinggal di pasar. Dan pada saat itu, di saat di pasar, saya seperti lemah sekali gitu. Saya hanya menangis dan saya, Tuhan kenapa semua orang meninggalkan saya di saat saya mulai mengerti, mulai belajar Tuhan Yesus. Pada saat itu, akhirnya dari hari ke hari, saya hanya melamun terus gitu. Di saat saya melamun, saya sudah seperti kalau nggak pertolongan Tuhan, saya sudah, maaf kata, bablas. Karena pada saat itu tensi saya 190 setiap hari. Pada saat itu saya harus dirawat di rumah sakit. Saya masuk rumah sakit dan saya mengalami depresi, saya mengalami stres, dan saya mengalami darah tinggi yang luar biasa. Dan pada saat itu, dari hari ke hari saya sudah ngalamun terus gitu. Dan saya sudah tidak respon gitu. Di saat suami memanggil, di saat anak-anak memanggil, saya sudah nggak respon. Karena dalam pikiran saya, dalam hati ini ada rasa kepahitan gitu, ada rasa jengkel, ada rasa sedih, campur aduk itu. Pada saat itu, Tuhan, kenapa aku mengalami kayak gini gitu. Aku nggak tega sama anak-anak. Nah, pada saat itu, di saat saya mengalami sering melamun, saya stres dan saya depresi. Akhirnya setiap hari saya harus minum obat. Sehari 3 kali, pagi 1, siang dan malam gitu. Dan di saat saya harus minum obat setiap hari, di saat saya kontrol di rumah sakit, dokter bilang, pada saat itu dokter bilang, Ibu, jenengan ini anak-anaknya masih kecil-kecil. Kenapa Ibu mengalami kayak gini? Ibu jangan kebanyakan ngalamun. Karena kasihan anak-anak Ibu. Ibu mengalami darah tinggi pada saat ini. Tensi Ibu selalu tinggi. Nah, pada saat itu tensi saya selalu tinggi 190, paling rendah 160. Pada saat itu setelah saya mengalami drop pada saat itu, akhirnya singkat cerita, Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan saya. Tuhan berbicara dalam diri saya di saat saya mengalami drop tadi. Tuhan, mengapa tidak ada yang mengasihi saya? Tidak ada seorang pun yang mengasihi saya.
pada saat itu akhirnya Tuhan berbicara di saat saya sering menangis gitu. Tuhan berbicara, walaupun ayahmu dan ibumu meninggalkan kamu, tetapi Tuhan menyambut kamu. Di saat saya menerima firman itu, oh Tuhan, benar Tuhan, ternyata di saat orang tua gak mengasihi saya, ternyata Tuhan menyambut saya. Pada saat itu, dalam hati ini begitu luar biasa. Walaupun di saat itu saya juga merasa jengkel gitu, merasa kepahitan kepada orang-orang yang menyakiti saya, termasuk orang tua saya, saudara-saudara saya. Dan di saat itu, di saat saya berusaha untuk saya menyerahkan kehidupan saya kepada Tuhan, ternyata Tuhan luar biasa. Tuhan jamah pada saat itu. Karena pada saat itu Tuhan berbicara dalam kehidupan saya. Walaupun kamu marah, tetapi kamu jangan berbuat dosa. Berkata-katalah di dalam tempat tidurmu dan tetaplah diam. Pada saat itu saya ditegur oleh Tuhan. Di saat itu kenapa saya marah gitu? Karena memang saya marah. Ternyata Tuhan mengizinkan, Tuhan membolehkan saya marah. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan di saat saya marah, saya berbuat dosa. Kenapa saya berbuat dosa? Karena dalam hati ini ada kejengkelan, ada kepahitan. Dan saya selalu ingin bunuh diri. Pada saat itu saya sering mengalami itu. Saya ingin bunuh diri, saya selalu selalu ngambil pisau gitu, selalu mau saya tusuk di perut saya, tetapi di saat itu suami selalu menghalangi gitu. Dan ternyata di saat itu juga saya pernah mau minum racun tikus gitu, karena dalam kedagingan ini sudah nggak kuat gitu. Tetapi Tuhan mengasihi saya, Tuhan menyayangi saya pada saat itu. Tuhan menjamah saya gitu. Dan ternyata Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan hancur hatinya, remuk jiwanya. Pada saat itu firman itu muncul setiap hari. Di saat saya walaupun mengalami tekanan yang begitu luar biasa, ternyata Tuhan mengasihi saya. Tuhan masih mengasihi saya. Nah, akhirnya pada saat itu, oh Tuhan, ternyata di saat saya marah, di saat saya jengkel, ternyata saya berbuat dosa. Karena apa? Saya ingin mengakhiri hidup saya. Dan saya tidak melihat anak-anak saya tidak melihat suami saya. Saya hanya ingin mengakhiri hidup, selesai gitu. Dan di saat itu ternyata Tuhan menjamah saya. Di saat firman berturut-turut hadir di dalam kehidupan saya, ternyata sangat luar biasa. Tuhan menjamah saya. Pada saat itu, di saat saya kontrol, dokter selalu bilang, Ibu apa gak kasihan pada anak-anak? Karena suatu saat Ibu bisa mati mendadak. Ibu bisa, kalau gak mati, Ibu bisa stroke. Ibu bisa mengalami stroke dan tidak bisa jalan. Sedangkan nanti siapa yang mau merawat anak-anak Ibu? Apa Ibu nggak kasihan dengan anak-anak? Pada saat itu Tuhan memakai dokter yang berbicara gitu. Walaupun di saat dokter ngomong gitu, saya nggak jengkel. Oh ternyata Tuhan mengasihi saya melalui dokter. Dimana seandainya saya meninggal pada saat-saat ini, pada saat itu, siapa yang mau merawat anak saya? Apa orang tua saya mau merawat? Apa saudara-saudara saya mau merawat? Akhirnya pada saat itu Tuhan beri kekuatan kepada saya dan Tuhan berbicara lagi kepada saya. Dari yang dulunya saya tidak mengenal Tuhan, Tuhan selalu mengasihi saya. Walaupun saya
seringkali menjauh dari Tuhan. Tapi Tuhan begitu luar biasa. Di saat saya mengalami begitu luar biasa, tidur di pasar, kami mandi di pom bensin, tapi Tuhan luar biasa menjamah kehidupan saya. Walaupun secara kedagingan sangat-sangat sulit. Ya itulah di saat saya menerima Tuhan Yesus, di saat saya marah, jengkel, akhirnya Tuhan menjamah. Ternyata Tuhan itu dekat pada saya. Tuhan itu dekat pada orang yang patah hati, hancur jiwanya. Dan pada saat itu, Tuhan, aku kok masih jengkel, aku masih kepahitan pada orang-orang yang menyakiti saya. Dari saya pertama kali mengenal Tuhan, orang yang ingin membunuh saya. Sekarang kok orang tua saya juga tidak menyayangi saya, menyuruh pergi saya, mengusir saya. Saya harus gimana? Sedangkan di saat saya kehilangan 3 rumah, kok nggak ada yang maaf kata menampung. Dan saya pada saat itu kontrak aja maaf kata nggak ada dana sama sekali gitu. Jadi saat saya selalu mengapa kepada Tuhan, kok saya ini kurang bersyukur gitu. Di saat itu Tuhan berbicara lagi kepada saya. Jika kamu tidak mengampuni orang yang menyakiti kamu, Tuhan juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Pada saat itu saya langsung merasa ditegur oleh Tuhan. Dalam hati ini, Tuhan, gimana aku bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti saya, Tuhan? Saya nggak bisa, Tuhan. Saya nggak mampu, Tuhan. Saya nggak bisa. Tapi kalau memang Engkau, Tuhan, yang menyuruh saya untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti saya, tolong Tuhan, beri saya kemampuan ya Bapa, supaya saya mampu dalam menghadapi kehidupan hari lepas hari di jalan Tuhan. Tolong beri kemampuan pada saya, di saat saya membuka hati, di saat saya membuka hati saya untuk mengampuni, walaupun secara kedagingan saya nggak mampu, saya nggak kuat. Akhirnya saya berusaha. Kalau memang Tuhan yang memampukan saya, pasti Tuhan bisa memberi saya jalan yang terbaik. Akhirnya saya sama suami di saat itu di depan pasar, walaupun beralas koran, di situ di bawah pohon, kami tidur di situ, kami tetap berdoa di situ. Di saat saya berdoa, saya menyebut nama orang tua saya, bapak saya, ibu saya, mertua saya, saudara-saudara saya, adik saya, kakak saya yang menyakiti saya, dan orang-orang yang menyakiti saya doakan pada saat itu. Di saat saya doakan, Tuhan sangat luar biasa. Di saat itu, waktu saya bolak-balik ke rumah sakit, di situ saya dirawat sampai beberapa kali, harus minum obat setiap hari. Di saat saya membuka hati saya untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti saya, Tuhan sangat luar biasa. Pada saat itu, setelah saya yang diajak ngomong sudah nggak nyambung, ternyata Tuhan sangat luar biasa. Kalau saya nggak ditolong Tuhan, mungkin saya sudah sudah gila gitu, karena saya sudah nggak merespon sama sekali. Tapi Tuhan sangat luar biasa menolong saya, dan saya pada saat itu kontrol ke rumah sakit. Di saat saya sudah mengampuni orang yang menyakiti saya, ternyata di saat saya sudah mengampuni, walaupun secara daging saya nggak mampu, tapi Tuhan memampukan saya untuk mengampuni saudara-saudara saya. Pada saat itu, akhirnya di saat saya mau ngambil obat yang untuk hari lepas hari, di saat itu sangat luar biasa. Saya di saat dites tensi, ternyata luar biasa, dan saya
tensinya sudah normal. Di saat saya membuka hati untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti saya, sangat luar biasa, Tuhan jamah gitu. Dan saya mengucap syukur, dari hari ke hari, walaupun rintangan begitu luar biasa, salib yang harus saya terima di saat saya mengenal Tuhan luar biasa, tetapi Tuhan sangat-sangat mengasihi saya, dan Tuhan selalu memulihkan saya. Dan pada saat itu, di saat saya sudah mengalami tensi normal, saya mengalami sembuh dari darah tinggi, stres, dan pada saat itu saya tetap mendoakan orang tua saya. Dan pada saat itu yang sangat-sangat luar biasa, pada saat itu pas hari Paskah gitu, tiba-tiba itu orang tua saya itu mencari saya. Orang tua saya mencari saya. Namanya saya diusir, jadi orang tua saya nggak tahu. Saya pergi kemana, orang tua saya nggak tahu. Dan orang tua akhirnya mencari saya. Dan di saat orang tua sudah menemukan saya, orang tua akhirnya, bapak saya dan ibu saya menangis pada saat itu. Dan orang tua saya bilang, saya pada hari-hari itu, pada saat orang tua saya itu, tiba-tiba orang tua saya itu nggak ada sakit, nggak ada apa. Pada saat itu orang tua saya itu naik becak gitu. Orang tua saya naik becak, tiba-tiba orang tua saya, bapak saya jatuh, dan bapak saya nggak bisa jalan. Di saat bapak saya nggak bisa jalan, ternyata di saat orang tua saya, bapak saya nggak bisa jalan karena jatuh, orang tua saya itu dijamah Tuhan, dan orang tua saya itu diingatkan untuk anaknya yang diusir. Dan orang tua saya mencari saya, orang tua saya ketemu, akhirnya orang tua saya merangkul saya, meminta maaf karena sudah mengusir saya. Dan pada saat itu, orang tua saya bilang, "Nak, saya minta maaf, karena saya sudah mengusir kamu, dan saya nggak tahu, tiba-tiba di saat saya nggak ada apa-apa, tiba-tiba saya jatuh, saya nggak bisa jalan. Kok Tuhan ingatkan nama kamu dan suamimu dan anak-anak kamu. Akhirnya saya harus mencari kamu." Pada saat itu, orang tua saya meminta maaf kepada saya. Oh, ternyata Tuhan begitu luar biasa. Di saat saya mengampuni orang-orang yang menyakiti saya, Tuhan mengampuni orang tua saya. Akhirnya sangat luar biasa gitu. Tuhan juga jamah orang tua saya. Tuhan juga jamah orang tua saya, dan orang tua saya sudah mencari saya dan menemukan saya. Akhirnya saya disuruh ke orang tua gitu. Dan pada saat itu orang tua saya, setelah saya mengampuni dan Tuhan jamah orang tua saya, dari kehidupan hari lepas hari, orang tua akhirnya pada saat itu bilang, "Aku minta maaf karena aku telah mengusir kamu, dan pada saat ini saya mengakui kamu sebagai anak. Kamu mau ibadah ke gereja silahkan. Kamu mau ibadah, mau sembahyang ke Tuhanmu silahkan. Saya nggak melarang." Pada saat itu sangat-sangat luar biasa. Dan pada saat itu akhirnya orang tua saya mengizinkan saya untuk saya ke gereja, dan mertua juga mengizinkan saya untuk ke gereja. Dan pada saat itu orang tua saya dijamah Tuhan. Orang tua saya sakit, dan pada saat itu orang tua saya minta didoakan gitu. Orang tua saya minta didoakan. Saya mendoakan. Di saat saya mau mendoakan dengan suami, saya bilang, "Maaf Bapak, tetapi saya ini ke gereja. Kalau Bapak mau didoakan, mau enggak? Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam keyakinan saya Bapak." Pada saat itu
Orang tua saya bilang, iya enggak apa-apa. Dan pada saat itu sangat-sangat luar biasa. Akhirnya singkat cerita, orang tua saya setiap hari minta didoakan gitu. Dan orang tua saya sudah saya ajak ke gereja. Pada saat itu sebelum orang tua saya dipanggil Tuhan, sangat luar biasa. Di saat saya mengalami salib yang begitu luar biasa, Tuhan beri kekuatan, Tuhan mengasihi saya. Di saat saya mengampuni, ternyata Tuhan juga jamah pribadi saya. Tuhan jamah kehidupan saya. Tuhan pulihkan kehidupan saya. Hingga orang tua saya melihat dan orang tua bilang, kenapa kamu di saat saya benci, kamu tidak membalas, membenci orang tuamu. Orang tuamu nggak bisa jalan, kamu mengasihi orang tuamu. Nah, pada saat itu, akhirnya orang tua saya dijamah oleh Tuhan. Saya sangat-sangat bersyukur gitu. Sebelum orang tua saya dipanggil Tuhan, berturut-turut pada saat COVID ini. Mertua saya yang laki-laki meninggal orang tua saya yang laki-laki yang mertua itu pada saat itu meninggal tahun 2000. Maaf, saya sampai terharu gitu. Orang tua saya dipanggil Tuhan semua pada saat ini sudahan. Tinggal ibu saya dan semuanya sudah mengenal Tuhan gitu. Terima kasih. Kesaksian yang luar biasa ini mengatakan bahwa keselamatan adalah anugerah dari Allah, bukan sesuatu yang dapat upahkan, yang hanya dapat diterima memulai iman. Siapa yang menceritakan Kristus adalah peristiwa apakah yang terjadi sehingga Anda mempercaya dan ikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga dapat melewati semuanya itu dengan baik. Demikian videonya, dan kita akan menjangkau jiwa-jiwa baru. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Amin.